Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Fajar Ahmadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah sampai di menit ini menonton dan menyaksikan video saya. Nah, sekarang ini saya sedang berada di lokasi area pertambangan yang pada saat ini sedang proses produksi, yaitu pengupasan lapisan tanah yang menutupi batu bara. Jadi ada beberapa tipikal batu bara yang ketebalan tanah itu mencapai sekitar 10-20 meter. Nah, itu yang harus kita bongkar sampai menemukan posisi lapisan batu bara. Nah, ini lokasinya di area perbukitan. Kebetulan semalam habis dilanda hujan lebat dan saat ini kondisi di area jalan sekitar area pertambangan sedikit berair, namun masih tetap aman untuk dilakukan operasi. Nah, inilah salah satu unit atau dump truck yang mengangkut tanah yang menutupi lapisan batu bara yang nanti akan di-loading oleh eksavator. Ini dari produk CAT. Ini ada beberapa DT atau dump truck yang sedang mengantri siap muat atau proses loading. Dan itu adalah eksavator yang mengupas lapisan tanah yang menutupi batu bara, dan hasil kupasan atau tanah buangan dari proses bukaan lapisan batu bara itu diangkut oleh 4 DT ini atau lebih. Jadi seperti itu. Dan ini cuacanya lumayan terik dan kemungkinan siang hari nanti agak berdebu tebal. Namun kami di sini ada DT yang khusus untuk melakukan penyiraman area sekitar jalan tambang, yaitu yang tujuannya untuk mengantisipasi keadaan debu tebal dan mengurangi kondisi debu tebal yang dapat mengakibatkan terhambatnya produksi kerja baik itu DT maupun alat loading ini. Waduh. Dan ini sudah mau persiapan proses loading, yaitu dump truck dengan merek CAT siap untuk mundur ke area point loading, dan eksavator mengangkat bucket yang berisi tanah hasil kupasan dari batu bara ditumpahkan ke dalam vessel. Dan di sini juga kita ada beberapa alat selain ini yang membantu
jalannya produksi agar lebih lancar seperti doser dan motor grader. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya suara saya sedikit berisik karena di sini campur dengan suara bising dari alat-alat yang sedang berproduktivitas hari ini seperti HD eksavator. Itu kalau di luar dari unit itu suaranya sangat bising sekali. Jadi saya mohon maaf jika teman-teman sedikit terganggu dengan suara saya yang bercampur dengan suara unit-unit yang ada di sekitar saya ini. Ya, di sini DT pertama telah selesai melakukan loading, dilanjutkan dengan DT berikutnya, yaitu nanti mereka akan balik kembali sampai ketemu jam rest time ataupun jam overshift. Jadi muter terus sampai ketemu jeda waktu jam rest time maupun jam overshift. Dan di sini juga tiap satu shift, baik itu alat hauler atau DT maupun loader atau eksavator, mereka harus menjadi tim yang solid. Jadi ketika putaran atau dari awal sampai akhir shift sudah mulai proses produksi, jangan sampai DT ini lambat untuk melakukan putaran karena akan terjadi kelambatan di temannya yang lain. Jadi kalau bisa ketika mereka proses loading, jadi satu DT kalau sudah selesai dari proses loading atau pemuatan, satu DT yang lain itu sudah siap menunggu atau mengantri. Jadi cycle time dari putaran DT ini kena, dan produktivitas harian atau target yang kita inginkan itu perharinya tercapai. Jadi bukan hanya kerja membawa unit sebesar ini, tapi kita harus tahu putaran dan cycle time yang tepat. Jangan sampai terjadi jeda yang sangat lama eksavator menunggu DT. Jadi ketika ada rintangan baik itu di jalan maupun tempat pembuangan atau disposal, dari para operator ini menginformasikan ke grup leader atau pengawas sekitar untuk segera memperbaikinya agar tidak terjadinya penghambatan pada proses produksi pengupasan lapisan batu bara. Dan
Ini juga para operator yang mengoperasikan alat-alat pertambangan, baik itu dump truck, eksavator maupun alat lainnya. Mereka sudah di training kurang lebih selama 3-6 bulan di namanya Operational Training Department yang khusus dari pihak pertambangan, mentraining mereka untuk benar-benar mengetahui dan paham bagaimana cara kerja maupun cara pengoperasian serta standar SOP tentang peraturan keselamatan di area pertambangan. Jadi bukan hanya mereka ketika masuk tidak training, tidak, tapi mereka sudah benar-benar lulus dari proses training dan diajarkan dengan benar bagaimana standar SOP, baik itu pencapaian produksi maupun menjaga keselamatan, baik itu di lokasi kerja maupun di area sekitar area pertambangan. Karena di lokasi pertambangan ini sangat rentan sekali terjadinya insiden, karena lokasinya yang memang benar-benar banyak ditemukan lokasi-lokasi yang sangat terjal, lokasi di ketinggian maupun lokasi kita di bawah tebing yang saat ini sedang kita lihat bahwasannya sedang di posisi dekat tebing yang rawan longsor. Namun dalam kondisi ini sudah dicek oleh tim survei dan sudah aman, jadi sudah dicek berulang dan tidak terjadi longsor. Dan saya juga menginfokan bagi teman-teman baik itu lulusan SMA, SMK maupun SMEA yang ingin bergabung di perusahaan itu, terutama pertambangan, itu bisa. Syarat yang pertama adalah minimal dia usia 23 tahun, tingginya itu sekitar 163 itu minimal. Terus dia yang pasti harus sehat jasmani, terus tidak buta warna maupun gangguan penyakit lain yang memang benar-benar bisa mengganggu kerja, terutama bakal mengoperasikan alat berat yang ada di area pertambangan. Karena kan di area pertambangan itu yang pasti terutama lulusan SMA, SMK maupun SME itu yang pasti mengoperasikan unit-unit yang ada di pertambangan. Jadi kalau bisa dijaga kesehatannya dari sekarang, jangan sampai ada tindik maupun tato. Biasanya seleksi di area pertambangan itu banyak banget dan memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk seleksi calon karyawannya. Dan juga untuk di atas 23 tahun itu kebanyakan adalah yang experience atau dia yang sudah memiliki pengalaman kerja atau pengalaman pengoperasian alat, terutama alat pertambangan. Dia bisa juga masuk bergabung di area pertambangan, namanya itu seleksi experience. Jadi buat teman-teman SMA yang ingin bergabung, mulai sekarang dijaga kesehatannya. Jangan sampai gunakan namanya narkoba maupun obat-obatan yang dapat merusak tubuh. Kalau bisa dijauhi dari sekarang.
Oke, beginilah suasana lokasi kerja area pertambangan, baik itu shift 1 maupun shift 2 atau shift malam. Dimanapun kita berada tetap dijaga keselamatan, terutama teman-teman yang ada di lokasi pertambangan. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan murah rezeki. Sampai jumpa dan tetap menyaksikan video-video yang saya upload. Terima kasih banyak, selamat menyaksikan kembali.
Leonardo, pengusaha batubara asal Kalteng. Jangan lupa subscribe channel YouTube teman saya Surya Fajar Ahmadi. Siapa aja yang nggak punya kerja datang nih ke sini nih, lahan masih luas nih. Lahan luas nih. Apalagi yang dibuka ini tinggal dibangun kayak gitu loh. Itu sudah siap. Payung anak buah payung panas. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih banyak.